Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonex Service. Baik teman-teman, kali ini lagi-lagi saya kedatangan handphone Pocophone M3 atau Pocophone M3 dengan kerusakan tiba-tiba tidak bisa menyala, alias setelah di restart atau usernya pengen merestart ulang atau memulai ulang, bukan mereset ya, merestart, jadi dimulai ulang, lalu handphonenya jadi tidak mau nyala sampai sekarang ya. Dan kita cek dengan power bank, kita cas juga tidak ada respon pengecasan ya. Arus yang masuk hanya 0,02, sangat sedikit sekali, 0,04, 0,02, bahkan tidak sampai 0,1 ya. Ini mati total. Kita pencet tombol power lama pun tidak ada respon sama sekali ya, mati ya. Kita pencet berkali-kali tetap tidak merespon. Langsung saja kita bongkar terlebih dahulu handphonenya. Perhatikan kabel fleksibel fingerprint atau tombol power di samping, jangan langsung kita tarik karena nanti bisa putus atau rusak. Oke, pertama-tama kita cek terlebih dahulu baterai dan konektor baterai pada mesinnya, apakah terjadi konslet atau short pada handphonenya. Kita cek tegangan baterai, kita arahkan ke DC volt yang 12 volt maksimal, positif sebelah sini, negatif sebelah sini. Kita cek tegangannya di jarum avometernya, ternyata 4 volt ya, berarti ini handphonenya baterainya kemungkinan masih di atas 50%. 4 volt ini berarti bukan karena baterai, karena baterainya masih di atas 50% kemungkinan. Kemudian kita cek di konektor feedback, positif ya, ini negatif, bergerak full, dan positifnya tidak ada pergerakan, berarti aman, tidak short. Oke, kita akan coba pasang lagi dan kita cek, kita nyalakan tombol powernya ya, tetap tidak mau menyala, tidak mau menyala. Kita cek lagi dengan menggunakan charger, masih sama saja 0,04, 0,02, bahkan 0,01. Oke, lalu apa penyebab dari handphone Poco M3 ini, kenapa setelah di restart dia tidak mau menyala? Ini sering terjadi ya di Poco M3 atau Poco M3 ya. Langsung kita cek di mesinnya, karena kita cek di baterai aman, baterainya masih 50%, di atas 50% kemungkinan. Kita bongkar kaleng-kaleng penutupnya terlebih dahulu. Ini prosesor dan juga IC eMMC, dan ini adalah IC power ya. Biasanya di Poco M3 sering sekali terjadi seperti ini, setelah restart dia tidak mau menyala, bahkan langsung mati ya. Jadi yang
menyebabkan biasanya di area ini. Di sini ada IC kecil IC kecil namanya driver VPA APT. Letaknya di sini, nanti akan kita coba repair terlebih dahulu. Kita akan bongkar kaleng dari penutupnya ini, tapi pertama kita harus lepas dulu seluruh kameranya supaya tidak terkena panas. Ya, di Poco M3 sering ya driver VPA APT nya, jadi dia mensupport tegangan di area sinyal. Sebenarnya di area ICPA yang mensupport sinyalnya, mensupport tegangannya, cuman bisa menyebabkan penyakitnya, yaitu setelah di restart dia tidak mau menyala alias bablas mati. Langsung kita coba angkat terlebih dahulu kaleng penutup dari IC-nya. Lanjut. Ya, seperti ini penampakan. Kita perbesar, kita dekatkan. Inilah penampakan dari IC driver VPA APT yang sebelah sini ya. Ini adalah komponen kapasitor, dan ini adalah kumparan atau yang disebut dengan coil. Kurang fokus, saya fokuskan terlebih dahulu. Oke, biasanya setelah dibuka kaleng seperti ini, ada yang dicoba mesinnya langsung bisa nyala normal lagi dan di restart tidak mati lagi ya. Tapi ada juga kita harus goyang sedikit pada IC driver VPA APT nya ini, baru nanti bisa normal lagi. Nah, apakah mesin ini hanya diangkat kalengnya saja sudah bisa normal lagi? Kita akan coba terlebih dahulu, baru nanti setelah seumpama dicoba masih tetap tidak mau menyala, baru kita akan goyang IC driver VPA APT nya ini ya. Nampakannya seperti ini drivernya ya, biar lebih jelas lagi. Nah, ini drivernya kecil, kotak kecil. Kalau yang sebelah ini adalah coil, yang hitam ini coil. IC driver sebelah sini yang tengah. Oke, langsung kita coba terlebih dahulu. Kita posisikan dulu kameranya. Ya, setelah mesinnya sedikit dingin, kita akan langsung coba pada handphonenya tanpa kita pasang kamera terlebih dahulu, dan ini kita tutup sekalian kaleng dari penutup IC prosesor. Oke, kita pasang baterainya. Pertama kita akan coba kita charging terlebih dahulu. Kita cek, langsung naik ya 0,35 dan langsung keluar logo Poco. Jadi handphonenya sudah bisa nyala, bener 96% seperti prediksinya tadi.
di atas 50% karena voltasenya adalah 4 volt. Langsung kita nyalakan, kita lepas terlebih dahulu, kita nyalakan. Oke, kita tunggu sampai handphonenya booting. Oke, dan akhirnya handphonenya bisa normal kembali atau nyala lagi. Tapi belum kita coba untuk kita restart ulang ya. Nanti kita akan coba restart terlebih dahulu handphonenya agar bisa kita coba apakah handphone ini setelah di restart mati lagi atau tidak. Dan ini sudah bisa nyala. Kita masuk ke pengaturan. Oh, ternyata dikunci. Oke, langsung saja kita coba restart terlebih dahulu, karena penyakitnya adalah setelah di restart handphonenya mati. Kita coba dimulai ulang ya, kita tunggu lagi, masih loading. Ya, langsung keluar Poco lagi ya. Berarti handphonenya sudah bisa restart tanpa mati lagi. Jadi tinggal kita tembak di bagian driver VPA APT. Oke, langsung nyala ya. Ya, notifikasi ini karena mesinnya belum rapat, mesinnya belum kita baut, jadi keluar notifikasi seperti ini. Nah, ini karena area proximity sensornya belum terpasang dengan sempurna ya. Ini ada gambar pemilik handphonenya. Yang penting handphonenya sudah tidak mati lagi ketika di restart. Langsung saja kita rapikan, kita pasang kamera dan kita rakit ulang handphonenya terlebih dahulu. Ya, jadi hanya dengan kita angkat kaleng dari penutup IC driver VPA APT ini, handphonenya sudah bisa normal kembali, di restart tidak mati lagi. Kadang hanya diangkat kalengnya sudah normal, kadang harus kita goyang sedikit atau mungkin perlu diganti juga ada. Macam-macam. Yang kali ini kita hanya angkat kalengnya, dia sudah normal kembali, alhamdulillah. Oke, langsung kita pasang saja. Oke, sudah menyala, alhamdulillah. Ya, jadi bagi teman-teman yang punya handphone
Poco pun M3 yang punya kendala yang sama seperti ini ya, ketika di restart dia tidak mau balik nyala lagi, langsung mati. Mungkin trik ini bisa digunakan atau mungkin bisa diterapkan di handphone Poco M3 atau mungkin Redmi 9T juga sama, punya kasus yang sama. Banyak sekali kasus seperti ini, dan alhamdulillah sinyalnya juga sudah keluar, karena yang kita oprek tadi bagian dari pensuplai tegangan sinyal, jadi kita pastikan sinyalnya juga oke. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.